Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, selamat datang di kelas belajar online. Seperti biasa, Kak Nur akan mengajak kalian untuk belajar pembahasan buku tema. Adik-adik, bagaimana pembahasannya? Simak terus video berikut ini. Pembahasan buku tema 1 subtema 1 halaman 50 sampai dengan 53. Ini juga merupakan pembahasan pembelajaran 5 di subtema 1. Langsung saja adik-adik kita mulai pembahasannya. Pertanyaan pertama ada di halaman 50. Tugas kalian di pertanyaan ini adalah membuat diagram Venn. Sebelum membuat diagram Venn, kalian dapat membaca buku, kemudian bertanya kepada guru atau melihat sumber informasi lainnya. Dan kali ini Kak Nur akan mencontohkan membuat diagram Venn berdasarkan informasi yang ada di internet. Informasi yang Kak Nur cari adalah sumber daya alam negara-negara ASEAN. Contoh negaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Indonesia memiliki sumber daya alam minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Sedangkan Malaysia memiliki sumber daya alam biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Thailand memiliki sumber daya alam timah dan mangan. Setelah itu kita buat ke dalam diagram Venn. Contoh negaranya adalah Indonesia dan Thailand, dan hasil dari diagram Venn tersebut adalah sebagai berikut. Kalian dapat membuat diagram Venn untuk negara yang lain ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, pertanyaan yang ada di halaman 51. Pertanyaannya adalah, berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Pertanyaan nomor 1, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Berarti tahun 2016 ini ya. Jawabannya adalah keseluruhan pembeli adalah pembeli jahe ditambah pembeli bawang merah. Berarti kalian jumlahkan 2172 dengan 9542. Hasilnya adalah 11.714. Lanjut. Pertanyaan halaman 51, ini yang nomor 2. Pertanyaannya adalah, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Untuk menjawabnya, kalian perlu menjumlah dulu pembeli tahun 2016 dan 2017. Pembeli tahun 2016 ini kan jumlah dari pembeli jahe dan bawang merah. Hasilnya 11.714. Sedangkan tahun 2017 14.487. Jawabannya untuk soal nomor 2, lebihnya jumlah keseluruhan pembeli tahun 2017 dari tahun 2016 adalah 14.487 dikurangi 11.714 sama dengan 2.773. Lanjut ya. Ini pertanyaan nomor 3 di halaman 51. Nah, pertanyaannya, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Untuk menjawabnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini misalnya ya, pembeli bawang merah ini dimisalkan 10 orang. Kemudian pembeli jahe ini dimisalkan 5 orang. Maka dapat dikatakan pembeli jahe itu setengah dari pembeli bawang merah. Pembeli jahe kan 5, pembeli bawang merah 10. 5 dibanding 10 berarti setengahnya kan. Pembeli jahe ini dapat ditulis secara matematika, 5 dibanding 10 sama dengan setengah. Disederhanakan 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2. Sehingga untuk menjawab soal nomor 3 ini
kalian bandingkan pembeli jahe dengan pembeli bawang merah. 2.541 dibanding 11.946. Dibanding ini dapat diartikan dibagi. 2.541 dibagi 11.946 hasilnya 0,2 sekian-sekian ini dibulatkan menjadi 0,2. 0,2 ini kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. 2/10 ini disederhanakan menjadi 1/5. Jadi pembeli jahe itu sebanyak 1/5 dari pembeli bawang merah. Nah, untuk menguji atau memeriksa apa jawaban kalian sudah benar, dapat dilihat dengan logika seperti ini. Pembeli jahe ini kan lebih sedikit dari pembeli bawang merah. Nah, berarti dia tidak mungkin lebih besar dari pembeli bawang merah. Nah, kemungkinan adalah berupa pecahan seperti ini. Oke, lanjut ya pembahasan berikutnya. Pertanyaan halaman 52. Buatlah 2 soal yang berbeda dari data yang ada. Mintalah 2 orang temanmu untuk menjawabnya. Ini berarti buat soal lagi ya. Nah, ini contoh soal dari Kak Nur. Contoh pertama, jika dibulatkan ke ribuan terdekat, berapa perbandingan pembeli jahe dan bawang merah pada tahun 2017? Kemudian soal kedua, berapa peningkatan pembeli bawang merah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017? Jawabannya. Untuk soal nomor 1, pembeli jahe 2.541 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3.000. Kemudian pembeli bawang merah 11.946 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 12.000. Perbandingannya 3.000 dibanding 12.000 sama dengan 1/4. Untuk jawaban soal nomor 2, pembeli tahun 2016 kan 2.172. Kemudian pembeli tahun 2017 11.946. Peningkatannya adalah berarti nilai yang tertinggi dikurangi nilai terendah. 11.946 dikurangi 2.172 hasilnya 9.774. Lanjut ya adik-adik. Sekarang pertanyaan di halaman 53. Pertanyaannya melihat data tabel. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Nah, di sini kalian urutkan dulu. Ini belum urut. Nah, setelah diurutkan nanti jumlah produksi yang paling banyak ada di tahun 2007, kemudian 2009, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012 dan terakhir 2010. Pertanyaan nomor 2. Jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan ke-1 sampai dengan urutan ke-4. Berarti sudah kalian urutkan ya ini. Dari terproduksi paling tinggi 1, 2, 3, 4. Berarti produksi tahun 2007 ditambah 2009 ditambah 2005 ditambah 2006. Produksi 2007 125.000 ditambah 122.000 ditambah 112.000 ditambah 100.000 hasilnya 459.000. Untuk menjumlahkannya kalian dapat menghilangkan atau menyimpan angka 0 ini sehingga menjadi 125 ditambah 122 ditambah 112 ditambah 100 hasilnya 459. Kalau sudah ketemu kembalikan lagi 30 lagi menjadi 459.000. Pertanyaan ketiga di halaman 53. Berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2017? Nah, kalian lihat dulu produksi tahun 2010 sejumlah 39.000. Produksi tahun 2007 125.000
selisih produksi berarti nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 125.000 dikurangi 39.000. Jawabnya adalah 86.000. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Ke pasar untuk beli acar. Kalau makan, jangan lupa minumnya. Kak Nur ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.